Syarat umum masuk Kopassus. Prajurit TNI harus sudah menyelesaikan Diksus kepada perwira yang usianya di bawah 35 tahun. Sementara itu, bagi pangkat Bintara dan Tamtama harus menyelesaikan Diksus dengan usia di bawah 27 tahun. Mampu melakukan lari dengan jarak 2,4 km dalam waktu 12 menit. Harus bisa melakukan push-up dalam waktu 1 menit sebanyak 35-40 kali. Tidak takut dengan ketinggian. Harus bisa melakukan pull-up sebanyak 10 kali dalam waktu 1 menit dengan posisi kaki lurus dan tidak boleh mengayunkan badan. Harus bisa berenang dengan jarak 50 meter. Harus bisa sit-up dalam waktu 1 menit sebanyak 35-40 kali. Syarat khusus masuk Kopassus. Selain harus melewati cara umum, untuk menjadi anggota Kopassus harus melewati beberapa syarat khusus, diantaranya. 1. Tahap basis. Tahap basis merupakan tahap untuk menjadi prajurit yang dilakukan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus Pusdiklatpasus, yang ada di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Bagi para calon prajurit Kopassus akan dilatih dan mengikuti tes, seperti teknik dan taktik untuk bertempur, menembak dengan cepat dan tepat, melakukan navigasi darat, melakukan operasi raid, melakukan perebutan secara cepat dan tepat, dan lain-lain. 2. Tahap hutan gunung. Tahap hutan gunung adalah suatu tahapan untuk menjadi prajurit seperti sedang melakukan operasi di hutan gunung tempat lokasi musuh berada. Untuk tahapan ini dilakukan di daerah Citatah, Bandung, Jawa Barat. Dari tahap ini, calon prajurit akan diberi pelatihan khusus, agar bisa menjadi prajurit yang bisa melakukan anti penjejakan, bertahan hidup di tengah hutan dan gunung, dan melakukan pendaki serbu. Dengan kata lain, tahap hutan gunung ini merupakan tahap pelatihan survival. Dengan pelatihan ini, calon prajurit diharapkan mampu bertahan hidup di hutan dan berada di lokasi musuh. Adapun pelatihan ini dilakukan dengan cara melakukan long march mulai dari Situ Lembang, Bandung sampai ke daerah Cilacap. Tidak hanya itu saja, ketika melakukan long march itu harus dilakukan dengan membawa senjata, amunisi, perlengkapan perorangan, dan tambang peluncur. 3. Tahap rawa laut. Tahap rawa laut adalah tahap bagi calon prajurit dengan berinfiltrasi lewat rawa laut. Adapun pelatihan atau tahapan ini terdiri dari survival laut, melakukan renang ponco, melakukan pendaratan dengan memakai perahu karet, melakukan navigasi laut, dan harus bisa berenang mengitari selat, mulai dari wilayah Cilacap hingga Nusa Kambangan. Untuk menjadi anggota bukan hanya dilakukan dengan melewati tes fisik saja, tetapi juga harus melewati tes akademik. Bagi seorang calon prajurit, nilai tes akademik yang dimiliki minimal 70. Untuk menjadi prajurit Kopassus harus memiliki jiwa profesionalisme dan nasionalisme. Tidak hanya itu, seorang prajurit Kopassus harus bisa menggunakan senjata dengan baik dan memikirkan bagaimana cara memenangkan pertempuran. Untuk mencapai itu semua prajurit Kopassus harus menumpahkan jiwa dan raganya agar operasi yang dilakukan berhasil. Ingin tahu lebih lengkap tentang prajurit Kopassus Indonesia? Gaji Kopassus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, gaji pokok anggota Kopassus, sama dengan gaji anggota TNI yang disesuaikan dengan golongan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gaji prajurit Kopassus berdasarkan golongan dan pangkat. Tamtama. Pada golongan Tamtama, anggota akan mendapatkan gaji sesuai dengan pangkat dan masa tugas yang telah dilakukan. Mulai dari prajurit kelas 2 dengan masa kerja 0 tahun, maka akan mendapatkan gaji pokok Rp1.643.500. Sedangkan prajurit kepala kopral dengan masa kerja sudah 28 tahun, dapat memperoleh gaji Rp2.960.700. Bintara. Seorang prajurit dengan pangkat Sersan 1 dengan masa jabatan 0 tahun berhak memperoleh gaji pokok Rp2.169.000. Sedangkan Sersan 1 dengan masa jabatan 32 tahun bisa memperoleh gaji sebesar Rp3.565.200. Sementara itu, pada pangkat Pembantu Letnan 1 akan memiliki gaji pokok sebesar Rp4.032.600. Perwira Pertama. Pada golongan Perwira Pertama, anggota Kopassus dengan pangkat Letnan 2 dengan masa kerja 0 tahun, bisa mendapatkan gaji Rp2.735.300. Sedangkan untuk anggota dengan pangkat Kapten dengan masa jabatan 32 tahun bisa memperoleh gaji Rp4.780.000.
Perwira menengah. Anggota Kopassus dengan golongan perwira menengah dengan pangkat mayor yang memiliki masa kerja 0 tahun bisa memperoleh gaji pokok 3 juta rupiah. Sementara itu, untuk pangkat kolonel dengan masa kerja 32 tahun bisa mendapatkan gaji pokok 5.243.400 rupiah. Perwira tinggi. Golongan perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI AD, Marsekal Pertama TNI AU, dan Laksamana TNI AL, dengan masa kerja 0 tahun akan memperoleh gaji Rp3.290.500. Sementara itu, untuk pangkat Jenderal, Marsekal, dan Laksamana dengan masa kerja 32 tahun akan menerima gaji sebesar Rp5.930.800. Kesimpulan, dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kopassus merupakan bagian dari TNI AD dan sudah ada sejak lama. Adapun yang menjadi latar belakang terbentuknya Kopassus adalah adanya keinginan untuk memperbaiki semangat, strategi, dan teknik berperang saat berada di medan perang. Maka dari itu, syarat untuk menjadi prajurit Kopassus sangat tidak mudah dan pastinya harus memiliki kondisi fisik yang kuat. Dengan menjadi anggota Kopassus, maka kita sudah mengabdi kepada negara dan selalu siap untuk ditugaskan dalam medan perang, baik itu di darat, laut, atau udara. Setelah mengetahui banyak hal tentang Kopassus, apakah kamu menjadi tertarik untuk menjadi anggota Kopassus?